mendengarkan podcast ini. Saya setuju bahwa kata anugerah itu sendiri berarti, kata anugerah itu sendiri artinya pemberian cuma-cuma. Kata anugerah itu sendiri berarti pemberian cuma-cuma. Tetapi cuma-cuma di situ atau gratis di situ adalah salib. Penebusannya cuma-cuma. Tetapi perubahan individu untuk mewujudkan maksud salib diadakan tidak cuma-cuma. Harus dibayar. Coba Bapak Ibu, mohon dimengerti di sini. Salib ini cuma-cuma. Tetapi pertumbuhan untuk menjadi manusia Allah, ya. Pertumbuhan untuk menjadi manusia Allah ini enggak cuma-cuma. Kalau dibuat cuma-cuma, itu orang Kristen jadi cumi-cumi. Dasar cumi. Ini enggak cuma-cuma. Ini perjuangan. Ini yang namanya membayar hutang itu, saudara. Bagaimana menjadi manusia Allah ini. Di sini salib memberi fasilitas penebusan. Cuma-cuma. You gak usah berbuat baik. Bahkan dia telah mati. Bahkan ketika kamu masih berdosa, dia sudah mati untuk kamu. Kamu belum lahir pun dia sudah mati untuk kamu. Di sini Tuhan menyediakan Roh Kudus cuma-cuma. You nggak usah beli. Injil cuma-cuma. Bahkan penggarapan Tuhan, Allah menyediakan penggarapannya. Allah sediakan. Tetapi respon terhadap kasih karunia atau anugerah itu, ini tidak cuma-cuma, ini perjuangan. Contoh sederhana, orang nggak mungkin dengan sendirinya bisa mengerti firman Tuhan. Ini firman Tuhan langsung masuk ke dalam pikiran. Kurang lengkap, nggak bisa, harus dibaca. Betul nggak saudara? Harus pergi ke pedalaman Alkitab, harus ke suara kebenaran, datang ke seminar. Ibu-ibu ya lebih suka nonton infotainment daripada membaca Alkitab. Ibu-ibu yang di sana bukan yang di sini. Tapi begitu bicara soal Daud, oh Daud, oh masih tahu Daud. Filemon, wah mulai nggak tahu. Hagai, wah mulai nggak tahu. Bener-bener buka Alkitab pun juga udah susah. Ayo mari saudara, kita buat kitab Tawareh. Wah dia lihat kanan kiri, dia puter-puter gini. Kitab Yudas, wah itu pendeta gila kali. Yudas kan berkhianat, maksud ada kitabnya. Terus si ibu bilang ini, gua gak mau buka, gak ada Yudas. Kitab Filemon, dicari perjanjian lama. Kok gak ada ya perjanjian lama? Temennya bilang, itu kitab Filemon belum pernah transmigrasi ke perjanjian lama. Lebih bodoh lagi ada orang yang gak ngerti kitab-kitab. Wah lebih bodoh. Pendeta bilang kitab Mazmur, dia bilang Mansur. Harus ada perjuangan. Ini belum usaha yang lain. Ini baru membaca Alkitab. Udah tidak mau. Ini harus dibaca. Roh Kudus baru menuntun. Kalau masih mencintai dunia, bebel. You know bebel? Dia tidak mendengar Injil. Dia nggak ngerti. Makanya kalau pendeta duniawi nggak mungkin khotbahnya benar. Biar dia sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, tidak mungkin tepat. Dia tidak boleh mencintai dunia. Tidak boleh hidup dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa, bagaimana Roh Kudus memberikan pewahyuan, saudara?
Ini gratis, tapi untuk meraih ini harus ada perjuangan. Bagi pengajarnya harus tidak mencintai dunia, harus hidup suci. Roh Kudus tuntun saudara. Saudara kalau duniawi ya, mendengar firman dalam sekejap lupa. Saudara harus berani tidak dapat dibahagiakan oleh dunia ini. Tidak bisa dibahagiakan. Aku hanya bisa dibahagiakan oleh Tuhan. Ini orang Kristen begini, ini kalau orang Jawa bilang demit orang tulit, setan orang tuyan. Artinya dilarang parkir di sini. Saudara harus loh berjuang untuk meraih ini. Sudah mengerti firman, oke. Lalu digarap. Digarapnya lewat peristiwa-peristiwa kehidupan. Sebab Alkitab berkata apa, saudaraku? Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Lebih mudah dimengerti seharusnya diterjemahkan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika menurut roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Jadi yang membunuh keinginan daging kita itu diri kita sendiri. Bukan orang lain juga, bukan Tuhan. Tuhan memimpin kita melalui Roh Kudus, membuka pikiran kita mengenal kebenaran. Lalu setiap peristiwa kehidupan rema diberikan, lahirlah roh. R kecil tadi. Kalau kita hidup menurut roh ini, keinginan daging kita dimatikan. Jadi kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah supaya keinginan dagingku engkau matikan. Loh, kamu sendiri yang mematikan. Ini tidak gratis, saudaraku sekalian. Ini tidak gratis, saudara. Nah, banyak orang Kristen semua serba mujizat. Seakan-akan perubahan itu mujizat. Nanti saya kalau di sesi ini cukup waktu, saya mau menjelaskan bahwa kelahiran baru pun bukan mujizat. Saya sering dengar orang berkata mujizat terbesar itu kelahiran baru. Salah, enggak ada itu ayatnya. Mujizat itu proses natural dan logis sampai titik di mana orang diubahkan mengalami kelahiran baru. Itu kalau memahami demikian, orang bisa tidak bertanggung jawab di kebaktian-kebaktian kebangunan rohani. Orang suruh maju ke depan, lalu dalam sekejap lahir baru. Tidak begitu. Tidak pernah orang-orang itu lahir baru, saudara-saudara. Jadi kitalah yang bertanggung jawab untuk membunuh, mematikan keinginan-keinginan daging kita. Jadi ini tidak proses yang terjadi dengan sendirinya. Ini proses yang berjalan kerjasama antara Roh Kudus dengan kita. Roh Kudus memimpin kita, tapi kitanya harus mau dipimpin. Mau sediakan waktu mendengar khutbah, datang ke seminar, setiap waktu 30 menit berdoa, periksa diri, terus. Itu perjuangan, saudara. Dari perjuangan ini dilahirkan roh. Dan kalau roh itu kita turuti, nah roh ini akan membunuh keinginan daging kita. Dan ini proses seperti ini hanya ada di dalam kekristenan. Dan orang yang benar-benar memberi diri masuk dalam proses ini, orang-orang yang akan memiliki gairah baru. Itulah gairah anak Allah. Jadi oke, boleh tepuk tangan, boleh, silahkan. Jadi semakin roh ini kuat, semakin kuat, karena cara berpikirnya makin diubah. Sama seperti kalau anak-anak dipengaruhi oleh lingkungan tambah kuat, wah itu susah diubah. Saya pernah menyinggung beberapa kali kalau anak
seorang anak, ya, anak kita kirim ke Eropa atau ke Amerika, bergaulnya tidak dengan orang-orang Asia, 15 tahun balik ke Indonesia jadi ajaib. Kok begini ya? Iya, anak-anak kita tidak kita kontrol, lalu bergaul dengan orang-orang sembarangan. Kok jadi begini ya? Rohnya berubah. Demikian pula kalau seseorang dipimpin Roh Kudus, terus dalam proses dipimpin Roh Kudus lewat logos dan rema, lalu belajar untuk bertumbuh terus sampai titik tertentu. Apa yang terjadi, saudara? Dia memiliki sifat-sifat anak Allah. Dengan keberadaan seperti itu, maka dia boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Aba, ya Bapa. Roh perbudakan dalam teks aslinya pneumaduleias itu menguasai orang-orang yang tidak hidup menurut roh. Dan sejak kanak-kanak memang dunia mempersiapkan manusia itu diperbudak oleh dunia. Ini roh perbudakan. Nah sekarang Injil melalui kebenaran itu memerdekakan. Makanya kebenaran seperti ini mestinya tidak bisa dibeli oleh uang. Dan saya juga tidak mau memberikan kesan bahwa ini bisa dibeli. Dengan hadir saudara bayar sekian-sekian, enggak. Supaya saudara benar-benar menghargai betapa tingginya nilai kebenaran ini. Saya kira banyak Bapak Ibu kalau jujur ya, itu masih punya roh perbudakan. Yaitu ketika saudara masih bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Harus pergi ke kota Anu, harus jalan-jalan ke Jepang, kalau tidak merasa bahagia. Boleh jalan-jalan ke Jepang, ke Korea enggak salah. Tapi kalau yang namanya harus, udah belenggu. Jadi enggak ada yang harus. Yang harus hanya satu, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Orang-orang yang masih hidup dalam roh perbudakan ini, saudaraku, dia nggak layak memanggil Allah sebagai Bapa. Nggak layak. Lalu gimana Pak orang-orang Kristen baru? Ya karena masih Kristen baru, nggak apa-apa saudara. Seperti anak kita umur 2 tahun setengah, setahun setengah, waduh bercanda nginjek kepala papanya, sudah nginjek di atas kencing lagi. Waduh. Enak. Kencing anaknya asin, nggak boleh gitu kamu. Nggak marah, ya masih kecil. Coba umur 20 tahun nginjek kepala lalu kencing. Nggak bisa. Saudara kan masih kanak-kanak misalnya, Kristen baru. Saudara, ya maklum deh kalau masih seneng ini, seneng itu. Kalau pria lihat wanita cantik masih, aduh cantik ya. Tapi kalau saudara sudah mesti umur tua, lihat orang cantik, cantik ya sudah. Nggak ada tuh kepinginan mengagumi, apalagi menyentuh, harus sudah mati. Nah saya khawatir ada bapak-bapak ya, aduh itu tua-tua keladi, makin tua makin kurang ajar. Orang-orang seperti ini kalau mati pasti takut. Dia nggak beres. Dia terlambat mematikan dagingnya. Ya Pak, saya juga laki-laki, ngertilah Pak yang begitu. Masa nggak ngerti? Bisa bedakan ini rupiah, ini dolar. Ini cantik, ini geradakan. Tapi kan kita makin tua ini. Harus makin mematikan semua. Dan kitalah yang mematikan diri kita sendiri. Makanya perlu kebenaran-kebenaran itu. Kalau agama belajar hukum, yang halal, yang haram, yang boleh, yang nggak boleh, itu agama. Kalau kekristenan itu kebenaran, mengapa Allah menciptakan manusia, apa itu kejatuhan dalam dosa terus. Nah ini
seperti isi seminar ini, itu membangun bangunan pengertian yang membuat kita mengasihi Tuhan. Lalu Tuhan bawa kita proses, dan proses itu yang melahirkan roh. Dan kalau roh itu kita turuti, menyatu dengan diri kita, maka roh perbudakan keluar dengan sendirinya. Kalau terang itu datang, gelap itu keluar. Makanya tidak ada orang boleh mengabdi kepada dua Tuhan, tidak boleh. Saya itu baru mengerti banget, artinya kita harus militan. Bahkan kalau saudara mau nih, mau denger nggak? Mungkin kesannya sombong, tapi saya membagikan kebenaran ini. Mau saudara? Apalagi hamba-hamba Tuhan ya, harus berani berkomitmen begini. Hari ini aku harus sempurna. Ini hari pertamaku sempurna. Besok juga Tuhan aku harus sempurna. Saya itu belajar begitu. Bukan jadi antroposentris. Jadi antropo itu manusia. Tapi kita mau mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Teosentris. Tapi kalau saudara masih gila uang, gila jabatan, mau terhormat di mata manusia, tidak bisa. Dengan roh yang dihasilkan oleh pimpinan Roh Kudus, roh itu bersaksi bersama dengan roh kita. Atau kata bersaksi di situ sumartureo, artinya menjadi saksi atau meneguhkan, to confirm, memberi konfirmasi bahwa kita anak Allah. Jadi ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus sampai menemukan roh itu yang isinya pikiran perasaan Allah, kita hidup menurut roh itu. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita anak Allah. Kalau roh perbudakan itu kan pneuma douleias, the condition of slave, kondisi orang yang dalam perbudakan. Nah, konyolnya ini tragis saudaraku. Tragisnya begini saudara. Semua lihat saya ya. Begini saudara. Kan mestinya hati, kalau saya boleh pinjam gambar hati di sini. Mestinya roh itu bersaksi bersama dengan roh kita, kita anak Allah. Dia memberikan konfirmasi karena punya roh yang dihasilkan oleh pimpinan apa tadi? Roh Kudus. Tapi sekarang tanpa roh ini orang ngaku anak Allah. Jadi format. Kalau sudah jadi Kristen ngaku anak Allah, lalu gereja mensahkan. Di mimbar berkata saudara-saudara dan saya anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah kita kan dipelihara Tuhan. Cuma amin. Di format pikiran tanpa verifikasi, tanpa konfirmasi roh itu, dia nggak menemukan. Dia nggak pernah berjalan dengan Roh Kudus. Dia tidak menemukan roh itu. Semua diformat di dalam nalar. Itu loh teologi ya, kalau tidak disertai dengan pergaulan konkret dengan Tuhan. Sekarang saya mesti ngajak ngomong saudara, kalau engkau belum bersifat Kristus, belum memiliki roh yang kuat yang sama dengan roh Kristus, karena karakternya itu karakter Kristus, jangan mudah mengaku anak Allah. Nah ini kan jadi ganggu kesejahteraan orang saya. Kalau selama ini orang udah tenang-tenang, sudah nyaman-nyaman ngaku anak Allah, sekali ikut seminar, jadi ragu-ragu dong ngaku anak Allah. Lebih baik kau ragu-ragu daripada kau yakin ternyata tidak dikenal. Saya ulangi ya, selama ini orang tanpa konfirmasi roh itu bersaksi dengan roh kita anak Allah. Roh itu ada spirit yang dikenal, spirit yang dirasa, spirit yang bisa mengkonfirmasi peneguhan kamu anak Allah. Nggak pakai roh itu, aku anak Allah, itu kan ngawur. Harus menemukan roh itu lalu hidup menurut roh itu.
diem kan? Ini diemnya menyimak, menyesal, bingung, atau nggak terima? Roh Kudus menuntun kita melalui logos, amin, lewat peristiwa hidup, rema. Lalu dilahirkan apa? Roh. Ini kalau makin kuat, ini seperti yang dimiliki Yesus, baru namanya Roh Kristus, amin. Nah, roh ini bersaksi bersama roh kita, mengkonfirmasi kita anak Allah. Maka tadi saya gambar hati itu loh. Orang tanpa konfirmasi roh ini ngaku anak Allah. Maaf ya kalau tersinggung ya. Saudara ini ya yang hadir ini kalau mati siang ini belum tentu masuk surga. Tapi saya anak Allah. Sifatmu belum anak Allah. Kau masih menekan bawahan, kamu tidak jujur soal duit. Kamu punya hutang sengaja tidak bayar. Kalau nggak punya sih harus bilang nggak punya. Kok begitu mau masuk surga, itu surga yang mana? Jadi saya tanya, saudara ini punya sifat-sifat anak Allah enggak? Saudara punya sifat-sifat anak dunia enggak? Sekarang maksud lo apa ini? Aduh. Ada tuh anak-anak sekolah dulu. Saudara, siapa yang siap ujian? Enggak ada angkat tangan. Siapa yang enggak siap? Enggak angkat tangan. Ini maksudnya kok gitu. Sekarang saya mau tanya, saudara siap nggak diuji Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau anak Allah itu punya karakter Allah. Di dalam bahasa Yunani kan ada beberapa kata yang diterjemahkan anak, saudaraku ya. Saya sekarang lagi nguber, ngejar, memburu. Saya harus bersifat Allah, bersifat Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, punya karakter anak Allah. Saya sedang memburu. Benar saudaraku. Kan ada anak dalam arti di bawah 7 tahun, nepios. Ini anak di bawah 7 tahun. Ada namanya paidion. Ini anak 7 sampai 14 tahun. Ada lagi yang namanya huios. Artinya pangeran. Kalau kamu dihajar, kamu adalah putra, itu huios, pangeran. Ada lagi namanya notos. Kalau kamu tidak dididik, kamu bukan anak, tapi anak gampang, notos. Sedangkan Yohanes pasal 1 ayat 11, 12 sampai 13, Anda menemukan satu kata anak namanya teknon. Ini anak dalam arti keturunan, walad. Ini yang menurunkan gen orang tua. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan bahwa yang percaya diberi kuasa supaya bergen, supaya menjadi anak-anak Allah, itu teknon, saudara. Itu teknon maksudnya. Jadi punya karakter dari Bapak. Nah, menurunkan karakter itu kan nggak bisa tumpang tangan begitu. Bapak Ibu lihat dulu, saya suka tumpang tangan. Sekarang saya hampir tidak pernah tumpang tangan. Paling kalau mendoakan pegang pundaknya, udah itu pun jarang. Kita tumpang tangan itu kalau nggak ada maknanya itu sia-sia, saudaraku. Nggak ada yang bisa dialirkan. Tapi sementara saya tidak tumpang tangan ya, saya khotbah begini. Saya itu menumpangkan kebenaran kepikiran saudara. Allah tidak bisa menularkan. Allah tidak bisa menularkan gennya, karakternya. Tanpa proses ini. Harus proses ini. Roh Kudus, saudaraku, ya. Roh Kudus ini, saudara, memimpin kita. Logos ini kan firman, kebenaran.
alite. Alitenon atau aliteia. Ini loh harus dimengerti. Makanya harus terjadi pembaharuan pikiran, nous. Tapi itu belum cukup, belum menggores. Harus lewat peristiwa, maka Allah bekerja dalam segala hal. Dilahirkannya lah kemudian roh ini, tuh saudara. Kalau kita menemukan roh itu, kita menuruti, ini menjadi satu nanti dengan diri kita. Nah, kalau firman ini tidak dimiliki, ini nggak ada, yang ada masih roh perbudakan yang diwarisi dari nenek moyang. Makanya di gereja yang ngomongin duit, berkat, kemenangan, itu artinya tidak punya masalah, kalau punya masalah cepat dapat menyelesaikan. Itu masih roh perbudakan, bukan roh ini. Sementara punya roh perbudakan, ngaku anak Allah tanpa konfirm dari roh ini, karena nggak punya roh ini. Sebab apa? Nggak punya firman yang benar. Saya itu bukan anti kalau pendeta itu mantan artis, mantan dukun atau mantan pengusaha. Bukan anti, boleh. Tapi belajar dong. Karena nggak belajar nggak ngerti. Wah, punya pengalaman kesaksian yang bagus. Perhatikan nanti pasti pakai nama Tuhan. Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Dan kalau jujur nih, banyak pernyataan-pernyataan yang tidak terbukti, tapi tidak ada pertanggungan jawab publik. Nanti akan terjadi ini, nanti terjadi ini. Nggak terjadi. Setelah itu lewat saja gitu loh saudara. Nangkep ya saya bicara ya. Ini bukan saya sedang saingan lalu sakit hati. Enggak. Susah hati saudara. Mereka tidak membawa orang kepada kebenaran karena tidak memiliki logos yang benar. Pokoknya udah kacau dan kronis keadaannya. Wah, kalau nyanyi begitu mantap, nyanyinya bagus, ngomong doang. Oh, Tuhan mengasihi aku. Oh, Allah sungguh baik. Baiknya gimana? Makanya saya harus mengatakan kepada mereka itu, tolong diganti Yesusmu. Itu bukan Yesus yang di Alkitab itu. Itu bukan Yesus yang kau rindukan. Maksudnya Yesus yang benar tidak kau rindukan. Yang kau rindukan itu Yesus yang kamu karang sendiri. Yang baik menurut kamu, yang baik menurut kesenangan dagingmu. Kalau Yesus yang benar mengajarkan makananku, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada unsur duniawi sama sekali. Ini unsur duniawinya luar biasa saudara-saudara. Dan herannya masyarakat Kristen senang yang begitu. Udah deh, habis deh. Akhirnya bohong-bohongan semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan demikian mestinya ibadah kita yang sesungguhnya itu hidup kita tiap hari. Bagaimana meninggikan Tuhan? Bagaimana bisa meninggikan Tuhan kalau tidak menemukan roh ini? Bagaimana bisa menemukan roh ini kalau nggak punya firman yang benar? Bagaimana bisa mengerti firman yang benar kalau tidak belajar? Apalagi kalau sudah keburu berumur. Jemaat hanya diajak menyanyi, senang menyembah, lihat mujizat. Bahaya, mengerikan itu. Pak, saya itu ya Pak, ya Bu, enggak pengen ngomong gini, sungguh bikin musuh. Nanti saya dikira kepahitan nyerang orang. Tapi kalau saya nggak bicara, saya nanti salah di hadapan Tuhan loh. Nggak ada kompetisi atau sedang persaingan ini. Ini kebenaran yang harus dikemukakan supaya tahu
Coba mereka, mana mengerti ada keselamatan itu usaha dikembalikan ke rancangan semula. Pokoknya selamat masuk surga, nggak masuk neraka. Begitu. Kita umat pemenang, kamu luar biasa. Aduh, menang itu apa? Menang dari apa? Tuhan mengajarkan menang itu menang dari dosa. Dosa itu apa? Meleset. Apa itu meleset? Tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Harus tahu kan? Kalau yang dipahami dosa hanya melanggar hukum, ya enggak usah jadi orang Kristen. Agama lain juga mengajarkan begitu. Dan ini keprihatinan kita yang sangat mendalam loh saudaraku. Amin. Susah banget loh saudara. Saudara kalau sering mendengar firman yang benar, ikut seminar seperti hari ini, lalu ketemu mereka yang tidak belajar firman, Anda stres gak? Stres. Waktu ngomong gitu, gak nyambung. Aduh gimana ya jelasinnya ya? Gak nyambung saudaraku. Nah oleh sebab itu sebelum saya lanjutkan, supaya saudara bisa mengerti ya, saudara harus bisa membedakan antara segala jenis roh. Ya, kalau nanti di kitab Roma ada kata roh Allah, ini sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus atau roh Allah itu rohnya Allah. Allah Bapa, ini Theos maksudnya. Ini bukan rohnya Yesus loh. Lalu ada roh Yesus. Di Kisah Rasul Anda menemukan kan roh Yesus. Ini pribadi Yesus. Ini pribadi Bapa. Jadi yang punya kuasa itu Bapa, yang bekerja itu melalui rohnya. Lalu ada roh doang. Roh saja itu adalah gairah atau spirit yang dilahirkan oleh Roh Kudus dalam perjalanan seseorang dipimpin Roh Kudus. Pakai logos dan rema. Lalu ada roh perbudakan. Ini roh dunia. Ini bertolak belakang, saudara. Ini diajarkan dunia. Ini diajarkan Roh Kudus. Lalu ada roh Kristus. Roh Kristus itu maksudnya adalah roh ini loh, yang terus semakin kuat memberi spirit atau gairah kepada kita untuk taat kepada Bapa dalam segala hal taat. Nah itu roh Kristus, artinya seperti roh yang dimiliki Kristus. Dan semua orang Kristen harus punya ini. Harus punya ini. Harus punya ini. Kalau dikatakan seperti Yesus, itu punya roh Kristus. Ketaatannya kepada Bapa, kecintaannya, spiritnya. Baru ada roh kita. Nah ini roh kita, ini artinya kita, roh manusia, saudara. Kalau roh Yesus itu pribadi, Yesus ini tidak usah kita singgung-singgung, nanti tambah pusing ya saudara. Ada roh Allah, ada roh saja, ada roh perbudakan. Ini dari dunia ini dari Roh Kudus atau Roh Kudus sama ya. Lalu ada roh Kristus, ada roh kita. Roh ini dihasilkan oleh Roh Kudus. Ketika seseorang berjalan dengan Roh Kudus, menerima apa? Logos dan rema, dilahirkan ini. Tetapi kalau anak dunia diasuh dunia, melahirkan roh perbudakan. Hidup menurut roh perbudakan menyatu dengan roh perbudakan. Ketika kita hidup menurut roh ini, makin hari makin kuat sampai kepada ketaatan yang sempurna, itu yang dimaksud dengan apa? Roh Kristus. Seperti Yesus yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini roh kita. Nah roh ini yang mestinya memberikan peneguhan atau konfirmasi kita anak Allah. Nah kronisnya, rusaknya, orang tidak punya roh ini sudah ngaku anak Allah. Semua diformat secara
teologia di dalam pikirannya. Tepuk tangan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26, mari kita baca. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kata membantu di situ sunantilambanomai, yang artinya turut menanggung bersama atau bergumul. Bapak Ibu lihat saya sekarang, saya jelaskannya simpel saja. Yang penting nangkep. Begini saudara, dulu kita berdoa minta apa saja, minta rumah, minta mobil, minta jalan keluar, minta jodoh. Tetapi setelah kita memiliki Roh ini, saudara nggak akan mudah minta sembarangan. Roh ini memberikan naluri untuk menaikkan doa sesuai dengan kehendak Allah. Dulu saya pikir ini Roh Kudus. Roh itu membantu kita berdoa. Saya pikir itu Roh Kudus. Oh bukan. Ini roh yang dihasilkan oleh pimpinan Roh Kudus. Setelah Anda punya spirit yang diubahkan, jelas Roh itu membantu kita berdoa dengan rintihan. Makanya saudara, kalau dulu kan kita secara otomatis berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan tolong bangsa negara. Dikit-dikit bangsa negara. Sekarang saudara kalau bersama saya di sini, kok jarang ya Pak Eras berdoa untuk bangsa negara. Tinggal pimpinan Roh. Tapi setiap kali Tuhan pimpin kita berdoa, Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Hati kita atau Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hambamu. Kalau enggak jangan dibuat-buat. Kan di format doa syafaat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanpa beban yang tulus. Tapi kalau Anda tidak mencintai dunia, Anda mencintai Tuhan dengan tulus, hasil dari Roh itu, amin. Kita kalau berdoa untuk seseorang itu hancur hatinya, hancur benar. Anda boleh tepuk tangan di sini. Anda ngerti nggak ya maksud saya ya? Sekarang Anda masih duniawi, terus berdoa Tuhan tolong anak yatim piatu fakir miskin. You pelit. Saudara punya duit banyak, saudara berkata Tuhan Yesus berkati gerejamu lagi membangun, tolong. Saudara bangun rumah bermiliar-miliar, tapi untuk gereja you hanya kasih beberapa ratus juta. Lalu Anda berkata Tuhan tolong. Itu bohong. Bebanmu tidak ada. Kalau beli jam tangan bisa ratusan juta, kasih kolektor 5.000 pun dirukuyel-kuyel hancur. You tidak punya spirit. Nangkep ya maksudnya? Jadi Roh itu membantu, artinya Roh yang dihasilkan dari pergumulan dengan Tuhan itu memberikan kita gairah doa yang beda. Makanya kenapa orang bisa berdoa berjam-jam? Ya tidak selalu doa yang berjam-jam itu benar. Sebenarnya bukan soal berapa lama loh, 30 menit tapi dengan hati yang tulus. Roh itu membantu kita berdoa. Nanti membantu kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Oh Tuhan itu baik. Kalau baiknya hanya dimengerti Dia memberikan kita berkat jasmani, membuat anak kita sukses, atau membuat gereja kita besar. Bilang besarnya itu besar yang belum besar. Anda ngerti nggak saya ngomong apa? Banyak orang tuh belum nangkep karena rohnya ini belum ada. Alkitab mengatakan, dan Allah yang menyelidiki roh itu tahu maksudnya. Siapa yang tahu rintihan? Kalau dalam bahasa Yunani ini kan rintihan itu ratapan, duka cita yang dalam ketika orang berdoa untuk pekerjaan Tuhan, merintih, stenagmos, groaning, dengan tak
terkatakan alaletos, yang artinya itu sudah tahan ekspres, jadi nggak sampai terekspresi. Itu roh. Sekarang gini aja saudaraku, gini aja deh. Kalau seorang ibu lihat anaknya kecelakaan, gimana mengekspresikan? Sampai nggak bisa diekspresikan kan? Kalau saudara cuman, aduh kasihan ya, beda kan? Nah, itu coba deh. Karena ibu punya perasaan, punya rintian, punya beban. Dia lihat anaknya kecelakaan. Kalau kita, aduh kasihan, beda. Atau pura-pura, pura-pura. Makanya ya, kalau kita kebaktian doa, lalu yang memimpin doa itu tidak punya roh yang pecah, bosen saudara. Nggak ada beban. Nggak selalu sih doa kita sukses, enak. Tergantung juga kondisi rohani kita. Tapi kalau kita sudah punya roh itu, kalau kita berdoa, tersedak. Tapi kalau kita pas nggak pengen doa, ya nggak usah diada-adakan. Setiap kali masih kita berdoa untuk bangsa dan negara, oh negeri yang dipulihkan, Tuhan semua angkat tangan di pemulihan negeri ini. Semua fantasi. Doa untuk saudaramu, saudara sekalian di sebelahmu, tumpangkan tangan, doakan. Dulu begitu. Nggak ada beban. Tapi kalau ada beban kan beda saudaraku. Bahkan saudara lihat kalau saya doa, kadang-kadang nggak berdoa untuk siapa-siapa, nyembah, amin, pulang. Doa masing-masing ya saudara, dengan pergumulanmu. Setelah itu udah. Kok nggak doa untuk bangsa negara? Ya kalau lagi nggak digerakkan ya nggak usah dibuat-buat. Saya bukan mengatakan salah kalau punya catatan doa untuk si A, si B, si C, nggak salah. Tapi harus roh itu mengajari kita, membantu kita berdoa. Kalau orang belum hidup menurut roh, itu dampaknya kesucian hidup, isi doanya, ketulusannya, dan banyak aspek. Tepuk tangan. Hebat kan kebenaran firman itu? Jangan kita sesat dengan hidup menurut roh, versi orang-orang mistis, yang roh Allah berbicara kepada kita. Atau lagi doa terus, dapat apa tadi? Saya lihat kelelawar. Itu roh Batman. Kamu, saya sarang laba-laba. Spiderman. Tadi di rumah baru lihat anaknya pakai baju Spiderman. Sehingga mengilhami waktu dia berdoa. Tuhan itu dibuat murahan. Saya juga tidak suka, dan Tuhan gak suka maksudnya, saya juga gak suka. Doa itu dibuat-buat, rintihannya itu dibuat-buat. Tapi kalau roh yang mengajari kita berdoa, kita bisa tulus. Wah hebat saudara, bisa tulus menyembahnya. Makanya puji-pujian juga bisa tulus, semua karena roh itu. Paham ya saudara? Kebenaran ini jarang loh orang dapat. Karena apa? Saya juga baru dapat soalnya. Saya tulis buku itu memberikan PA selama berbulan-bulan baru dapat. Oh gitu ya. Pantesannya. Dulu kalau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk hamba-hamba Tuhan, kita lancar mengucapkannya. Tanpa rintihan roh itu. Kalau roh itu menuntun saudara-saudara punya karakter Tuhan, watak Tuhan, air mata itu akan luar biasa berlinang. Karena roh itu beri beban. Amin. Amin. Saudara itu nangkep nggak ya saya ngomong ini? Luar biasa nggak saudara? Amin. Luar biasa loh. Amin.